Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Anda semua. Mari siapkan hati kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita. Kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita sangat bersukacita di mana Tuhan telah mempertemukan kita kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan kita. Baik, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Masih ada sukacita? Mari kita
lebih semangat lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Baik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita bergoyang bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Kau yang layak
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kembali pada kami untuk mendengarkan firman. Jamah hati kami semua, agar kami dapat mengerti bahkan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jamah juga hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang Ia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab yang saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 15. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya membacakan ayat 11 saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya memberi tema segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 merupakan ayat favorit bagi orang Kristen. Ayat ini sering kita jumpai dalam acara pernikahan, baik pada surat undangan nikah maupun pada spanduk yang dipasang di dalam gedung gereja sebagai tema khotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat ini sebenarnya bukan untuk mereka saja yang sedang melangsungkan pernikahan, tetapi juga buat kita semua di dalam kehidupan ini. Entah kita sebagai pegawai, mahasiswa atau pelajar, karyawan biasa, kontraktor, bahkan bos sekalipun. Persoalannya adalah kapan saat yang indah itu terrealisir di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan saat yang indah itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Allah sudah menetapkan masa dan waktu untuk kita. Hanya wanita yang sedang ngidam sajalah yang tidak tahu waktu dan masanya. Bukan waktunya musim rambutan, dia minta rambutan. Bukan waktunya musim mangga, dia minta mangga. Bikin pusing suaminya. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-14a juga dikatakan di sana, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah bukan hanya sudah menetapkan waktu dan masanya sedemikian rupa, tetapi juga apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kedaulatannya. Kita tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa mengetahui kapan seorang wanita akan hamil dan melahirkan. Bahkan ada orang yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun tidak mempunyai anak. Kita juga tidak tahu kapan saatnya kita akan mati. Kita tidak bisa mempercepat kelahiran. Kita juga tidak bisa menunda kematian. Kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan, jangan ambil dulu nyawa saya, karena anak saya yang berada di luar negeri belum datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada saatnya di dalam kehidupan kita, kita berjelih lelah, kita berjuang, kita menderita, dan kita tidak tahu kapan perjuangan itu yang penuh dengan pergumulan akan berlangsung dan berakhir. Tetapi ada saatnya juga di mana kita akan memetik hasil dari jerih payah kita. Segala sesuatu ada masanya. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Semuanya butuh proses, butuh pengorbanan. Saya tidak bisa menguraikan satu demi satu karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada saya. Tetapi secara ringkas saya ingin mengatakan bahwa di dalam hidup ini ada waktu di mana kita mengalami sukacita, bergembira, senang, menari, bernyanyi, sukses, berlimpah berkat. Tetapi ada juga saatnya kita mengalami sedih, duka cita, susah, menderita, bahkan bangkrut. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat ini mengandung arti, apa yang sebenarnya terjadi saat ini, sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Penderitaan-penderitaan yang kita alami juga dialami oleh mereka yang hidup sebelum kita. Oleh karena itu ketika kita menghadapi penderitaan, jangan kita katakan, aku adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Demikian juga sebaliknya, apa yang pernah ada di masa lalu, sekarang ada lagi. Bahkan apa yang sudah pernah kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu susah maupun senang, pahit atau manis, duka maupun suka, sukses maupun bangkrut, bisa saja kemungkinan terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menghadapi semuanya itu, apakah kita sudah siap? Saudara-saudara, peristiwa ini terus terjadi dan berulang kali terjadi. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Dan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengizinkan ini terjadi? Jawabannya adalah di dalam ayat yang ke-14 bagian B dikatakan, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Inilah yang terpenting di dalam kehidupan manusia, yaitu takut akan Dia. Karena begitu banyak manusia yang tidak takut akan Tuhan. Manusia sebaliknya ingin menjadi Tuhan atas sesamanya. Dia menentukan siapa yang boleh hidup, siapa yang tidak. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler kepada orang-orang Yahudi. Dia membantai kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, apabila pengalaman yang menyenangkan itu terjadi lagi di dalam kehidupan kita, apakah kita siap? Tentu hal-hal yang menyenangkan kita akan dengan mudah mengatakan siap, tentu siap. Tetapi bagaimana kalau hal-hal yang pahit terulang kembali? Kita pernah gagal dan gagal lagi dan gagal lagi. Apakah kita juga siap? Saudara-saudara, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang di dalam hidupnya senantiasa
berserah kepada Tuhan. Suka, duka, susah, senang, selalu siap menghadapinya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada dia. Dan kita juga tahu, bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, kesusahan tidak membuat dia putus asa. Sebaliknya, dia akan bangkit dan bangkit lagi. Demikian juga, keberhasilan tidak membuat dia lupa diri atau tinggi hati. Sebaliknya, mengembalikan kepada Tuhan segala hormat dan kemuliaan bagi Dia yang sudah memberikan pertolongan dan kekuatan. Lalu pertanyaan kedua yang mau kita pikirkan adalah bagaimana pengkhotbah memandang kehidupan manusia yang berada di dalam dimensi ruang dan waktu ini. Di dalam ayat 9 dikatakan, apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih lelah, dan seterusnya sampai ayat 10. Apa untungnya berjerih payah, berjerih lelah, bersusah-susah? Di dalam ayatnya yang ke pasal 2, ayat 22 dan 23 dikatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahwa pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi apa untungnya berjerih lelah? Jawabnya adalah semuanya itu hanya sia-sia. Ya. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan vanity. Dalam Inggris kuno, kata vanity berarti bukan hanya sia-sia, tetapi juga kosong. Ya. Jadi orang yang berada di luar Tuhan, segala jerih lelah, pengorbanan, banting tulang, mencari nafkah, ujungnya adalah sia-sia atau kekosongan. Ya. Tetapi, saudara-saudara, kita lihat di dalam pasal yang kedua, ayat 4-9. Dikatakan di sana, aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Saya loncat langsung ayat 9, dikatakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di dalam Yerusalem sebelum aku. Pada itu, hikmatku tinggal tetap ada. Nah, saudara-saudara, pengkhotbah, menurut tradisi Yahudi, dia adalah Salomo sendiri. Dia adalah seorang raja yang memiliki segalanya, kedudukan, harta kekayaan, istri banyak. Tetapi dia mengatakan semuanya itu sia-sia. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ya. Setelah berjerih lelah, setelah bersusah payah, bekerja, mengumpulkan harta kekayaan, toh akhirnya dia akan meninggalkan harta kekayaan itu dan diberikan kepada orang yang datang kemudian. Akhirnya apa? Dia memandang bahwa hidup ini ternyata sia-sia. Bahwa hidup ini yang ada hanyalah kekosongan. Bukankah hal ini juga yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang hidup pada masa kini? Sejak muda sampai usia tua, bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan harta kekayaan. Tetapi sebelum
dapat menikmati seluruh harta kekayaannya. Dia sudah jatuh sakit, stroke. Bahkan ada orang yang belum menikmati seluruh hasil jerih payahnya. Dia sudah mati. Saudara-saudara, ini merupakan suatu kesia-siaan. Ini adalah suatu kehampaan, kekosongan yang dialami. Tetapi, kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, ini paralel dengan pasal 2, ayat 24 dan 25. Saya bacakan pasal 2, ayat 24 dan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, di luar Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang berada di luar Tuhan, yang ada adalah kesia-siaan, yang ada adalah kekosongan setelah berjerih lelah berjuang. Tetapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, jerih lelah bukanlah hal yang sia-sia. Bahkan dikatakan bisa dapat menikmati hasil jerih lelah, makan, minum, bersukacita. Jadi orang yang berada di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena semua yang tersedia, semua yang diberikan, itu berasal dari Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Di luar Tuhan, yang ada hanyalah sia-sia dan kekosongan. Dan kita kembali kepada pertanyaan yang pertama. Ya. Kapan Tuhan merealisasikan hal yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat dinanti-nantikan jawabannya. Ya. Di dalam, kembali lagi, ayat 11 kelihatan, Ia membuat, Ia melakukan, Ia menciptakan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ya kapan? Ya. Nah, saudara-saudara, rupanya kita sudah mulai tidak sabar. Kapan hal yang indah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, ayat ini sebenarnya mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu bahwa sesungguhnya Allah tidak bisa diintervensi oleh manusia agar Allah melakukan kehendak manusia. Tetapi biarlah Allah melakukan kehendaknya. Allah bekerja sesuai dengan rancangan dan rencananya. Ada lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, merealisasikan sesuatu di dalam kehidupan kita, pasti itulah yang terbaik. Pasti itu indah pada waktunya, pada saat kita menerimanya. Kemudian lagu itu disambung, walau kadang tak dapat dimengerti, ya. Tapi kadang, sebenarnya saudara-saudara, bukan kadang, sebaliknya kita seringkali tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 11, bagian B dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat mengerti apa yang dikerjakan oleh Allah. Karena apa yang dikerjakan Allah bukan bagian kita. Tetapi itu adalah bagian Allah. Itu adalah misteri bagi kita yang tidak perlu kita ketahui. Tapi di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Saudara-saudara, sebelum lebih lanjut, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Ketika saya tinggal di Pagar Alam, para petani kopi di sana, ketika musim panen, mereka berduyun-duyun ke kota menjual kopinya. Dan setelah itu hasil penjualannya itu mereka belanjakan untuk berbagai hal yang mereka suka. Ada yang belanja televisi, mesin cuci, apalagi kulkas, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, setelah mereka bawa pulang ke kampung mereka, ke dusun mereka, mereka tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Di kampung mereka belum ada listrik. Tetapi mereka tetap ngotot membeli semuanya itu. Akhirnya, semuanya itu beralih fungsi. Televisi berubah fungsi menjadi meja. Kulkas berubah fungsi menjadi lemari pakaian. Dan mesin cuci berubah fungsi menjadi tempat bumbu dapur. Ya, karena apa? Belum saatnya mereka memiliki semua itu, tetapi mereka memaksakan diri. Tetapi kita, ya, bila saatnya tiba, itu menjadi indah. Jadi apa yang menjadi rahasia Tuhan, apa yang tersembunyi bagi Tuhan, biarlah itu untuk Tuhan. Tetapi apa yang dinyatakan bagi kita, itulah yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Mengapa semuanya itu tetap tersembunyi? Mengapa yang lain dinyatakan? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Supaya di dalam hidup ini, yang kita perbuat, yang kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Ya, salah satu firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, ketika kita menanti kapan saatnya yang indah itu tiba, yaitu dengan cara bersabar. Ya, banyak orang tidak sabar. Segala sesuatu, ya, maunya cepat terrealisir, seperti yang terjadi kepada para petani di daerah Pagar Alam. Lalu yang berikut dikatakan ayat 11, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi Allah bukan hanya memberikan kepada manusia hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat fana, tetapi dia juga menyediakan hal-hal yang bersifat kekal kepada manusia. Apa arti kekekalan di sini? Ada 3 arti kekekalan. Yang pertama adalah bahwa manusia memiliki kesadaran, ya, bahwa setelah mati, hidup ini tidak berhenti sampai di sana, tetapi ada kehidupan lain setelah kematian. Yang kedua, arti kekekalan adalah ada rasa lapar dan kerinduan dalam hati manusia yang tidak dapat dipuaskan dengan hal-hal material atau duniawi. Oleh sebab itu, mengapa kita melihat ada orang yang sudah sangat kaya raya, tetapi merasa masih belum cukup.
masih terus mencari ingin kaya lagi, ingin kaya lagi. Karena ada kekosongan di dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan hal-hal material, dan itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Yang ketiga, arti dari kekekalan adalah bahwa sifat kekekalan itu jugalah yang membuat manusia terus mencari makna dan tujuan hidup. Aku hidup di dunia ini untuk apa? Dan setelah aku mati, mau kemana? Itulah yang ada di dalam diri manusia, yang diberikan Allah kepada manusia. Bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu yang bernilai kekal, dan ini harus dijawab dan dipenuhi oleh Allah sendiri, Sang Pencipta. Inilah yang Allah buat dan lakukan untuk kita manusia, yaitu Allah memberikan bukan hanya hal-hal material yang bersifat mana, tetapi juga hal-hal yang kekal. Dengan kata lain, Allah memberikan paket lengkap kepada manusia. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dalam dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa kita jangan hanya sibuk mencari hal-hal duniawi, hal-hal material yang akan binasa. Tetapi dia katakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, di bumi, di mana Yesus berada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia cenderung untuk tidak sabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, ingin cepat naik jabatan. Semuanya serba ingin cepat. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik buat kita? Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini, dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kembali supaya kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, dan menyempurnakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Daniel Sunartono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, walaupun hidupmu penuh dengan tantangan, ingat, Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Jadi bersabarlah dan bertekunlah dalam doa, karena Tuhan mengasihi engkau. Arahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada saudara Yusuf tanggal 25 Oktober, kedua Daniel Amos yang di Adelaide tanggal 27 Oktober, dan Ibu Hani tanggal 28 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Yusuf yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Berkati dia sebagai kepala keluarga mendampingi Yuli Esther dan ketiga orang anaknya. Tuhan memberi keberhasilan dan berkat tersendiri buat Yusuf. Apa saja yang dilakukannya diberi keberhasilan karena dia setia dan mencintai Engkau. Kami juga membawa doa untuk Daniel Amos, walaupun jauh di Adelaide, Australia, tapi Tuhan tetap melindungi Daniel Amos karena dia tetap percaya kepadamu. Tuhan tuntun dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberikan dia sungguh jalan yang lurus di dalam langkah-langkah ke depan. Kami berdoa juga untuk Ibu Hani yang Tuhan berikan usia pertambahan 1 tahun. Berkati kesehatan Ibu Hani sebagai istri dan ibu dari 3 orang anaknya. Tuhan menopang imannya. Tuhan menjamah hidupnya. Biar sungguh-sungguh dia menjadi garam dan terang di tengah kehidupannya. Berkati Tuhan anakku Ibu Hani bersama Afi dan juga ketiga orang anaknya, bahkan cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing, di dalam kelompok. Kita berdoa untuk bangsa dan negara dan Presiden Jokowi di dalam memimpin bangsa ini, membawa masyarakat bangsa ini menuju kepada kesejahteraan bersama-sama. Tuhan memberikan hikmat di dalam memimpin Presiden Jokowi. Lepas dari krisis, baik krisis ekonomi, krisis COVID, krisis bencana alam, dan lain sebagainya. Kita juga berdoa tetap untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID yang masih ada walaupun sudah melandai. Biar mereka dijamah oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, ibadah GJKI Sunter hari Minggu tanggal 7 November, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus secara onsite di Ruko GJKI Sunter, Jalan Agung Niaga 3, nomor 20, dan juga dilakukan secara streaming online. Kita melakukan ini harus, saudara, ibadah GJKI Sunter hari Minggu tanggal 7 November 2021 akan diadakan ibadah perjamuan kudus secara onsite di Ruko GJKI Sunter, Jalan Agung Niaga 3, nomor 20. Juga diadakan secara streaming online. Hal ini dilakukan mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, tidak boleh berkerumun, dan selalu cuci tangan sesuai aturan pemerintah. Jadi ingat, tanggal 7 November
kita bersama-sama kembali ibadah di Ruko GJKI, tetapi dengan bangku-bangku yang tidak berdekatan. Kalau saudara masih takut, kita tetap mengadakan streaming online ibadah itu. Yang kedua, setiap hari Senin dan Jumat kita mengadakan menara doa untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memulihkan setiap orang yang ada masalah. Saudara bisa mengikutinya jam 18 sore Senin sampai dengan Jumat. Tanggal 19 November, menara doa kita berumur 1 tahun. Dan kita akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani untuk merayakannya, supaya ucapan syukur dan penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Speakernya yaitu Pastor Lili dari Timor Leste. Saudara boleh mengajak teman-teman, sahabat-sahabat yang menghadapi masalah, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Karena di menara doa, Tuhan bekerja luar biasa. Setelah itu, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam kehidupan secara baik menurut pengkhotbah? Yang kedua, bagaimanakah pengkhotbah memandang kehidupan manusia di ayat 22-23? Yang ketiga, apa arti kekekalan dalam pengkhotbah 3 ayat 11? Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online dengan sabar. Saya percaya ada berkat dari Tuhan untuk Anda semua. Sampai berjumpa minggu depan di Ruko GJKI Sunter. Tuhan memberkati. Shalom.